Al-Hasan bin Al-Haytham, Ibn Al-Haytham. Tempat, tanggal lahir, dan riwayat hidupnya. Al-Hasan bin Al-Haytham, dikenal di dunia barat sebagai Al-Hazen, lahir di Basra, kini bagian dari Irak, pada tahun 965 Masehi. Ia menghabiskan masa hidupnya di era Kekhalifahan Abbasiyah. Setelah mendapat pendidikan di Basra, ia pindah ke Baghdad dan kemudian menetap di Mesir di bawah pemerintahan Fatimiyah. Ibn Al-Haytham dikenal sebagai seorang polimat ahli di banyak bidang seperti matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Para ilmuwan yang hidup semasa dengannya. Beberapa ilmuwan besar yang hidup pada masa yang sama dengannya meliputi Al-Biruni, 973 sampai 1048 Masehi, ahli astronomi dan matematika. Ibnu Sina, Avicenna, 980 sampai 1037 Masehi, ahli kedokteran, filsuf, dan matematikawan. Al-Khwarizmi, sedikit lebih awal, abad ke-9 sedih pelopor Al-Jabar. Kisahnya bersama Al-Hakim Bey Amrillah. Ketika di Mesir, ia dipanggil oleh Al-Hakim Bey Amrillah, Khalifah dinasti Fatimiyah, yang mendengar klaim Ibn Al-Haytham bahwa ia mampu mengatur aliran sungai Nil. Khalifah memerintahkannya untuk menjalankan proyek tersebut, tetapi setelah menyadari bahwa proyek itu tidak mungkin diwujudkan dengan teknologi zaman itu, Ibn Al-Haytham mengklaim sakit mental untuk menghindari hukuman. Ia kemudian diizinkan untuk hidup dalam pengasingan, di mana ia mengabdikan waktunya untuk penelitian ilmiah. Bidang spesialisasi yang paling menonjol pada Ibn Al-Haytham. Bidang optik adalah spesialisasi Ibn Al-Haytham yang paling menonjol, meskipun ia juga memberikan kontribusi besar dalam matematika, astronomi, dan fisika. Penelitian dan penemuan ilmiah. Kamera obscura. Ibn Al-Haytham menemukan prinsip kerja kamera dengan menggunakan lubang kecil untuk memproyeksikan gambar terbalik ke permukaan lain. Teori cahaya. Ia membuktikan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus dan mempelajari fenomena pembiasan dan pantulan cahaya. Optik mata. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan bagaimana penglihatan bekerja berdasarkan masuknya cahaya ke mata. Karya di bidang optik. Karya paling terkenal Ibn Al-Haytham adalah kitab Al-Manazir, Book of Optics. Dalam buku ini, ia membahas sifat cahaya, fenomena pembiasan dan pantulan, fungsi lensa mata dan cara kerja penglihatan. Prinsip kamera obscura. Karya di bidang astronomi. Ia menulis beberapa karya penting tentang astronomi, termasuk studi tentang gerak planet, struktur langit, dan prediksi gerhana. Ia juga mengembangkan model astronomi untuk menjelaskan gerak benda langit. Karya di bidang matematika. Ia menciptakan solusi geometris untuk persamaan kuadrat dan kubik. Mengembangkan teori bilangan dan perhitungan volume benda ruang. Menggunakan metode induksi matematika untuk membuktikan hukum-hukum tertentu. Bidang keilmuan lainnya. Selain optik, astronomi, dan matematika, Ibn Al-Haytham juga memberikan kontribusi dalam filsafat, menghubungkan sains dengan metafisika. Teknik, membuat model hidrolik sederhana. Fisika, memahami dinamika gerak benda. Ibnu Al-Haytham, pelopor pemikiran dan penemuan ilmiah. Ia dianggap sebagai pelopor metode ilmiah modern. Ibnu Al-Haytham mengutamakan eksperimen sebagai sarana untuk menguji teori, sebuah pendekatan yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemampuan bahasa dan kejelasan dalam mengungkapkan. Ibnu Al-Haytham memiliki kemampuan bahasa Arab yang luar biasa. Ia dikenal karena gaya penulisannya yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Istilah Arab Ibnu Al-Haytham. Beberapa istilah yang diperkenalkan Ibnu Al-Haytham: manazir, optik; bait al-dar, kamera obscura. Istilah Latin yang menyerap istilah Ibnu Al-Haytham. Beberapa istilahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, seperti kamera obscura dari bait al-dar. Opticae, optik. Al-Hasan bin Al-Haytham, ilmuwan berhati mulia.
Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan berdedikasi terhadap ilmu. Ia tidak mencari kemuliaan pribadi tetapi mengabdikan dirinya untuk kemajuan sains demi kemanusiaan. Kejeniusan Ibn Al-Haytham dalam pengakuan orang Barat. Ibnu Al-Haytham dihormati oleh para ilmuwan Barat, termasuk Roger Bacon dan Kepler. Buku kitab Al-Manazir menjadi referensi utama di Eropa selama abad pertengahan dan memengaruhi perkembangan optik di masa Renaissance.